Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Agus Prasetyo dari kelas TMT 4B akan memperkenalkan media buatan saya sendiri, yaitu papel badu atau papan peluang pelemparan dua buah dadu. Nah, media ini berkaitan dengan materi kelas 8, yaitu peluang suatu kejadian. Nah, di sini akan saya jelaskan lebih rinci bagaimana cara penggunaan media ini. Nah, teman-teman, ini adalah media buatan saya sendiri, yaitu papel badu. Nah, di sini terdapat kotak sebanyak 49. Nah, di mana di dalam kotak bagian pertama ini, entah di bagian pertama yang bagian mendatar dengan bagian menurun ini adalah mata dadu yang terdapat di dalam dadu. Jadi mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi di situ ada 6 mata dadu. Nah, di sini diinterpretasikan dengan angka. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satunya juga sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita total sebenarnya di sini ada kotak intinya. Jadi kotak intinya di sini ada 36 yang menyatakan kejadian. Nah, kejadian dari suatu pelemparan dua buah dadu. Nah, di sini diilustrasikan dengan angka-angka. Nah, lalu kemudian karena di sini berkaitan dengan peluang, maka kita akan membahas tentang materi itu. Jadi akan saya jelaskan setelah ini. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas tentang peluang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya peluang itu adalah banyaknya suatu kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Itu adalah teori yang kita ketahui. Nah, kisaran dari nilai peluang itu adalah dari 0 sampai dengan 1. Nah, kenapa dari 0 sampai dengan 1? Karena kalau misalkan peluang itu nilainya 0, itu adalah peluang yang notabene itu kejadiannya adalah mustahil, jadi tidak mungkin terjadi. Nah, kalau peluang sama dengan 1, itu adalah kejadian yang pasti terjadi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, misalkan seperti ini. Peluang bilangan asli yang kurang dari 1. Nah, peluang bilangan asli yang kurang dari 1 itu adalah 0. Karena apa? Karena tidak ada bilangan asli yang nilainya negatif maupun yang nilainya 0. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan mereview sedikit tentang materi peluang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di dunia ini tuh pasti akan terjadi dua hal. Yang pertama adalah kejadian yang pasti terjadi dan kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Saya misalkan, bilangan asli itu adalah bilangan yang nilainya dimulai dari angka 1 dan seterusnya ke atas. Jadi misalkan ada 1, 2, terus kemudian 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di dalam kajian peluang, jadi misalkan ada kalimat seperti ini. Peluang bilangan asli yang nilainya kurang dari 1. Nah, bilangan asli itu kan nilainya dimulai dari 1. Nah, kalau misalkan ditanyakan peluang bilangan asli yang nilainya kurang dari 1, maka peluangnya adalah 0. Atau tidak ada bilangan asli yang nilainya kurang dari 1. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah konsep dari peluang. Jadi ada kejadian yang pasti terjadi, ada kejadian yang mustahil. Itu dibahas di dalam peluang. Nah, di dalam peluang itu nanti akan dibahas beberapa benda di kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama itu adalah biasanya itu adalah pelemparan koin. Yang kedua adalah pelemparan dadu. Yang ketiga adalah pengacakan atau pengambilan kartu bridge. Nah, itu biasanya dikaji di dalam materi peluang. Nah, tapi di sini karena media ini namanya adalah papel badu, papan peluang pelemparan dua buah dadu, maka kita di sini akan terfokuskan membahas tentang dadu. Nah, kita akan membahas tentang materi itu.
Nah, di sini kita akan membahas tentang peluang. Jadi, peluang secara definisi, misalkan terdapat kejadian itu kita namakan A. Jadi, di sini menjadi PA sama dengan NA per NS. Nah, yang dimaksud dengan PA itu apa? Jadi, PA itu adalah peluang kejadian A. NA merupakan banyaknya kejadian A, NS merupakan banyaknya ruang sampel. Nah, kalau misalkan di dalam dadu itu misalkan dilempar sebanyak 2 kali, ya toh? Nah, di mana mata dadunya itu kan dari 1 sampai dengan 6 dan dilempar sebanyak 2 kali, itu nanti akan menghasilkan yang namanya anggota ruang sampel. Jadi anggota ruang sampel nanti akan dimasukkan ke dalam suatu tabel. Nah, tapi tabel yang saya buat di sini nanti agak sedikit berbeda dengan yang biasanya. Kalau yang biasanya di dalam penyajian kotak yang ada di sini itu nanti akan dituliskan anggotanya. Kalau misalkan gini, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 2 kali. Nah, itu nanti kan anggotanya itu kan bisa jadi pada pelemparan pertama itu muncul mata dadu 1. Terus misalkan yang kedua itu adalah muncul mata dadu 1 juga. Sehingga nanti kalau dinyatakan ke dalam kotak ini itu sebenarnya adalah 1,1. Nanti begitu pula seterusnya sampai dengan yang terakhir, misalkan mata dadu yang muncul itu adalah 6. Terus yang kedua itu juga 6. Maka nanti kalau menyatakannya itu adalah 6,6. Nah, karena di sini adalah berkaitan dengan penjumlahan, jadi di sini tabel yang saya buat ini khusus untuk mengerjakan apabila peluangnya itu adalah berupa penjumlahan 2 buah dadu. Jadi misalkan gini yang pertama. Nah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tadi. Nah, jadi di sini ada pelemparan yang pertama. Itu dinyatakan dengan kotak yang pertama ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini adalah pelemparan yang pertama. Nah, di pelemparan yang kedua juga sama. Jadi di sini ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi sama. Nah, apabila itu nanti dinyatakan di dalam suatu kejadian, maka nanti di sini akan muncul kejadiannya adalah di kolom yang pertama, maka muncul mata dadu 1, di kolom yang kedua muncul mata dadu 1. Jadi di sini adalah 1,1. Karena di sini adalah penjumlahan 2 buah dadu, maka di sini menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, makanya di sini langsung saya tuliskan 2. Terus untuk yang kedua juga sama. Karena di sini mata dadunya adalah 2 di pelemparan yang pertama. Terus di pelemparan kedua adalah 1. Kalau ini kita jumlahkan menjadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Hal itu juga sama di kotak berikutnya. 4 itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari 3 ditambah 1. Nah, nanti dan seterusnya akan sama. Sehingga nanti di pelemparan yang terakhir, di sini kan ada mata dadu 6. Sini ada mata dadu 6. Sehingga yang terakhir di sini adalah 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi dari penjumlahan 2 buah mata dadu itu, yang paling kecil itu adalah 2 dan yang paling besar sendiri itu adalah 12. Nah, jadi kita nanti bisa menghitung jumlah mata dadunya. Nah, di sini kan terdapat polanya toh. Nah, kalau ini kita perhatikan secara seksama, maka di sini dimulai dari 2 sebanyak 1, kemudian geser ke samping, di sini ada 3, 3, lalu kemudian ada 4, 4, 4, terus di sini ada 5, 5, 5, di sini ada 6, 6, 6, dan seterusnya sampai dengan 12. Ini jumlahnya dia berpola dari segi banyaknya dadu itu. Nah, sehingga nanti akan lebih mempercepat kita dalam mengerjakan soal. Jadi begitu. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Misalkan di dalam suatu soal berbunyi seperti ini. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak
2 kali. Nah, yang ditanyakan adalah berapa peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 7. Nah, itu adalah soalnya. Nah, sehingga nanti supaya lebih mudah untuk kita kerjakan, maka kita akan menyederhanakan soal itu. Nah, di sini, nah, yang akan kita cari adalah di soal itu muncul berapa mata dadu. Nah, jumlahnya itu berapa di soal itu. Nah, itu yang akan kita cari dulu. Nah, di dalam soal tadi dijelaskan bahwasanya yang ditanyakan adalah mata dadu berjumlah 7. Nah, berarti di sini kita akan pasang bilangannya, yaitu adalah bilangan 7. Nah, kita pasang di sini. Jadi muncul mata dadu berjumlah 7. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Nah, kita akan kembali ke konsepnya peluang tadi. Bahwasanya peluang, jadi peluang kejadian A itu adalah NA per NS. Nah, NA-nya kita cari dulu. Nah, peluang muncul mata dadu berjumlah 7. Nah, yang berjumlah 7 tadi kita lihat dari tabel. Nah, jumlahnya berapa saja? Yaitu terletak di sini. Di sini adalah di mata dadu pertama adalah 6, mata dadu kedua adalah 1. Ini kan jumlahnya 7. Lalu geser ke sana lagi. Di sini di mata dadu 5, terus kemudian berpasangan dengan 2. Ini jumlahnya juga 7. Nah, kalau kita tarik garis miring seperti ini, itu membentuk diagonal. Jadi dari diagonalnya ini semua bilangannya adalah 7. Kita tinggal hitung jumlahnya saja, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata mata dadu yang berjumlah 7 itu ada 6 dari 2 kali pelemparan dadu maksud saya. Nah, sehingga nanti kita pasangkan di sini 6. Nah, jadi NA-nya itu adalah 6. Nah, lalu kemudian di sini, nah, NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Nah, bisa dikatakan bahwasanya NS itu adalah banyaknya seluruh kejadian yang ada. Nah, dari sini bisa kita hitung. Nah, jadi kita hitung banyaknya kotak yang ada di dalam sini. Yang di luar ini tidak usah dihitung. Jadi kalau kita hitung kan di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, supaya kita nanti lebih hemat waktu, nah kita tidak usah menghitung satu-satu seperti ini. Tinggal kita kalikan dengan bagian yang mendatar. Berarti di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nanti banyaknya seluruh kejadian itu adalah 6 dikali 6. Itu sama dengan 36. Nah, jadi NS-nya ketemu sama dengan 36. Nah, 6 per 36 itu adalah hasil yang belum sederhana. Sehingga dari hasil ini harus kita sederhanakan lagi. Nah, penyederhanaan di dalam matematika itu dinamakan dengan kanselasi. Jadi akan kita kanselasi di bagian pembilang, juga di bagian penyebutnya. Nah, kita akan kanselasi. Untuk yang atas ini kita bagi dengan 6, sehingga nanti menghasilkan berapa? Akan menghasilkan sama dengan 1. Nah, jadi di sini kita pasang ini sama dengan 1. Nah, berikutnya, nah 36 akan kita kanselasi dengan dibagi 6. Jadi 36 dibagi 6 akan menghasilkan sama dengan 6. Nah, jadi di sini kita pasang lagi. Nah, sehingga peluangnya, jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 1 per 6. Jadi seperti itu. Gampang kan caranya? Nah, jadi seperti inilah penggunaan media pembelajaran matematika, yaitu papel badu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangnya dan banyak khilafnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.